Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Reshuffle besar Prabowo, siapa yang dicopot dan kenapa mereka sebenarnya takut? Selamat datang kembali di trendingdunia.com, di versi politik Indonesia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga lagi sehat ya. Kalau lagi nggak baik pun it's okay. Kadang dunia politik Indonesia juga nggak selalu baik-baik aja. Tapi justru disitulah menariknya. Di balik semua keramaian berita, selalu ada cerita yang nggak muncul di permukaan. Hari ini kita bakal ngebahas tentang sesuatu yang lagi rame banget. Reshuffle jilid 3 Presiden Prabowo Subianto. Tapi bukan sekedar siapa yang diganti, tapi juga kenapa dan apa makna di balik semua langkah itu. Kita bahas pelan-pelan berita politik yang tiba-tiba terasa kayak drama Cina. Cuma bedanya, ini nyata. Ketika politik mulai bergeser. Jadi gini, setiap kali ada kata reshuffle, publik langsung heboh. Orang-orang mulai nebak-nebak siapa yang bakal dicopot, kenapa, atau yang paling klasik. Wah, ini pasti ada permainan kekuasaan di baliknya. Dan jujur aja, tebakan itu nggak sepenuhnya salah. Karena dalam sejarah politik Indonesia, reshuffle jarang cuma soal kinerja menteri. Kadang ini soal keseimbangan kekuatan, soal siapa yang bisa dipercaya menjaga arah kapal pemerintahan tetap lurus di tengah badai politik. Nah, kali ini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, reshuffle ketiga mulai mencuri perhatian publik. Kenapa? Karena banyak yang bilang ini bukan cuma soal penyegaran kabinet, tapi langkah besar untuk membersihkan lingkaran pemerintahan dari mereka yang dianggap nakal. Entah itu korup, nggak disiplin, atau bahkan punya agenda politik sendiri. Kenapa reshuffle ini jadi spesial? Kalau kamu perhatiin, reshuffle biasanya terjadi diam-diam. Tiba-tiba muncul kabar di istana, presiden lantik menteri baru. Tapi kali ini beda. Sinyal-sinyalnya udah dilempar ke publik jauh-jauh hari. Beberapa pejabat tinggi tiba-tiba jarang nongol. Ada yang sempat dipanggil BPK dan KPK. Ada juga yang dikritik langsung sama presiden soal kinerja. Dan satu hal yang menarik, isu komunikasi internal kabinet disebut-sebut jadi alasan utama. Di sisi lain, banyak pengamat bilang reshuffle ini juga jadi ajang untuk ngebentuk tim loyalis, alias orang-orang yang benar-benar sejalan dengan visi besar Prabowo, membangun Indonesia yang kuat di dalam dan disegani di luar. Jadi bayangin aja, ini bukan cuma pergantian orang, tapi kayak riset arah mesin pemerintahan. Pejabat nakal dan dilema kekuasaan. Istilah pejabat nakal ini sempat jadi viral banget di media. Dan meskipun presiden sendiri nggak pernah ngomong langsung pakai kata itu, narasi itu muncul dari banyak sumber yang katanya dekat dengan lingkaran istana. Pertanyaannya, siapa sih yang dimaksud nakal? Kita nggak bakal nuduh siapa-siapa, tapi kalau dilihat dari pola, biasanya ada 3 tipe pejabat yang rawan diganti. Yang pertama, yang performanya jeblok, tapi masih ngeyer. Yang kedua, yang terlibat dalam proyek-proyek sensitif. Yang ketiga, yang punya loyalitas ganda antara presiden dan partainya. Nah, di titik ini, politik jadi rumit banget. Karena reshuffle bukan cuma soal benar atau salah, tapi soal kepercayaan. Kalau kepercayaan itu hilang, sebersih apapun laporan kinerja kamu, bisa jadi kamu tetap digeser. Strategi Prabowo, membangun pemerintahan yang terkendali. Buat sebagian orang, reshuffle ini kayak ancaman. Tapi buat Prabowo, ini langkah kontrol. Dia ingin menunjukkan bahwa pemerintahan ini nggak bisa lagi dijalankan oleh orang yang jalan sendiri-sendiri. Harus ada satu komando, satu arah. Prabowo dikenal sebagai sosok yang disiplin dan militeristik dalam berpikir. Dan gaya kepemimpinan itu mulai terasa di pemerintahan sekarang. Struktur makin ketat, komunikasi lebih formal, dan pengawasan lebih intens. Tapi tentu aja, di dunia politik, setiap langkah punya resiko. Kalau terlalu keras bisa dibilang otoriter, kalau terlalu lembek bisa dianggap lemah. Dan di tengah dua kutub itu, Prabowo harus menyeimbangkan langkahnya. Reshuffle sebagai panggung politik. Setiap kali ada reshuffle, media langsung bikin peta kekuatan baru. Siapa yang dekat dengan istana, siapa yang mulai ditinggalkan, dan siapa yang diam-diam mulai membangun panggung baru untuk 2029. Ya, reshuffle itu bukan cuma soal hari ini. Ini juga tentang masa depan kekuasaan. Tentang siapa yang akan jadi wajah baru pemerintahan 5 tahun ke depan. Jadi jangan heran kalau setelah reshuffle kamu bakal lihat munculnya tokoh-tokoh baru yang dulunya jarang dibicarakan. Karena biasanya mereka bukan tiba-tiba muncul, mereka sudah disiapkan. Publik dan harapan yang gak pernah padam. Tapi balik lagi ke kita,
rakyat biasa yang cuma bisa nonton dari luar pagar istana. Yang kita pengen sebenarnya simpel. Negara ini dijalankan sama orang-orang yang jujur, kompeten, dan punya hati buat rakyat. Kita udah terlalu sering lihat reshuffle yang gak banyak berubah apa-apa. Hari ini ganti, besok ribut lagi. Jadi wajar kalau publik agak skeptis. Tapi harapan itu gak pernah benar-benar hilang. Karena di setiap langkah politik sekecil apapun selalu ada peluang buat negara ini jadi lebih baik kalau dijalankan dengan niat yang benar. Dunia politik yang tak pernah benar-benar tenang. Kalau lo perhatiin, politik Indonesia tuh kayak lautan, kadang tenang tapi dalam banget. Dan tiba-tiba bisa muncul badai dari arah yang gak lo duga. Reshuffle ini salah satu contohnya. Di depan publik kelihatan formal, tapi di balik meja ada 100 kalkulasi yang gak semua orang bisa lihat. Ada yang diangkat bukan karena kinerjanya, tapi karena posisinya penting buat menjaga keseimbangan kekuasaan. Ada juga yang dicopot bukan karena salah besar, tapi karena dianggap nggak cocok lagi sama arah angin. Dan ini yang bikin dunia politik kita tricky banget. Gak semua hal bisa dijelaskan dengan logika publik. Kadang keputusan diambil bukan untuk hari ini, tapi buat 6 bulan atau bahkan 3 tahun ke depan. Politik tuh kayak main catur di papan yang setengah bidaknya disembunyiin. Lo bisa lihat gerakan, tapi nggak tahu niat dibaliknya. Jaringan, lobby, dan pertarungan senyap. Satu hal yang jarang dibahas publik adalah reshuffle itu juga soal jaringan dan lobby. Begitu isu reshuffle mulai berhembus, semua pihak langsung gerak. Ada yang mulai cari dukungan lewat media, ada yang kirim sinyal ke lingkaran istana, bahkan ada yang tiba-tiba rajin tampil di publik biar kelihatan aktif. Di balik layar, permainan ini jauh lebih intens. Lobby politik jalan di hotel, di ruang rapat kecil, bahkan kadang lewat pesan pribadi yang cuma diketahui beberapa orang. Dan lucunya, kadang bukan pejabatnya langsung yang bergerak, tapi orang-orang di sekelilingnya. Staf, konsultan, pengusaha, bahkan influencer politik semuanya punya peran buat membangun narasi. Reshuffle itu kayak gelombang. Kalau lo bisa berselancar di atasnya, lo naik. Tapi kalau salah langkah sedikit aja, lo bisa tenggelam dan hilang dari panggung publik tanpa jejak. Media dan ilusi kontrol publik. Sekarang kita bahas hal yang paling halus tapi paling kuat, yaitu media naratif kontrol. Begitu rumor reshuffle naik, media jadi alat paling ampuh buat ngetes reaksi publik. Ada artikel yang sengaja dibuat samar biar publik nebak-nebak. Ada judul yang sengaja provokatif biar trending. Dan disinilah menariknya, opini publik bisa dimanipulasi lewat persepsi yang dikonstruksi. Kalimat sederhana kayak pejabat yang diduga tidak loyal bisa bikin ribuan orang langsung percaya bahwa seseorang memang bersalah, padahal belum tentu. Publik merasa punya kontrol karena bisa komentar, bisa debat di media sosial. Tapi kenyataannya, narasi besar sudah digerakkan dari ruang-ruang yang nggak kelihatan. Kita cuma lihat panggung depannya, sementara skenario besarnya udah ditulis lama sebelum berita itu muncul di timeline. Antara loyalitas dan rasa takut. Semakin tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan, semakin besar juga tekanan yang mereka rasain. Banyak pejabat yang mungkin nggak sepenuhnya setuju dengan kebijakan tertentu, tapi mereka nggak bisa menolak, bukan karena nggak punya prinsip, tapi karena sistemnya udah kebentuk kayak gitu. Lo nurut, lo aman. Lo lawan, lo hilang dari panggung publik. Dan di situ muncul dilema terbesar antara loyalitas dan rasa takut. Apakah lo setia karena percaya pada pemimpin atau cuma karena takut kehilangan jabatan? Pertanyaan itu kecil, tapi itu yang ngebedain antara pemimpin sejati dan pelayan kekuasaan. Di reshuffle kali ini banyak yang bilang Prabowo lagi nyari orang-orang yang gak cuma pintar tapi juga berani jujur. Tapi jujur dalam politik bukan hal gampang. Karena setiap kejujuran bisa dibaca sebagai ancaman oleh mereka yang merasa nyaman di posisi abu-abu. Bayangan di balik gerakan besar. Kalau lo pikir reshuffle cuma urusan dalam negeri, lo salah. Gerakan ini juga dilihat sama dunia luar. Negara-negara sahabat, investor asing, lembaga keuangan global, semuanya ngamatin apakah Indonesia masih stabil, apakah arah ekonominya masih jelas, apakah pemerintahannya solid. Setiap pergantian pejabat bisa ngubah arah diplomasi, investasi, bahkan keamanan nasional. Misalnya satu menteri yang diganti bisa bikin kerjasama internasional tertunda berbulan-bulan. Jadi di balik layar, reshuffle ini juga jadi sinyal buat dunia bahwa pemerintahan ini sedang melakukan konsolidasi. Mau nunjukin, kita serius membenahi dalam negeri, tapi kita juga siap main di level global. Dan di balik semua itu ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini langkah menuju pemerintahan yang lebih kuat, atau justru pertanda bahwa sistem lama mulai goyah dan butuh penopang baru? Gak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang jelas, setiap reshuffle selalu meninggalkan jejak. Jejak tentang siapa yang benar-benar punya pengaruh dan siapa yang cuma numpang nama di sejarah. So ya guys, reshuffle ini mungkin cuma satu bab kecil dari perjalanan panjang pemerintahan Indonesia. Tapi di balik semua drama, gosip, dan politik tinggi,
Ada pelajaran penting bahwa kekuasaan itu bukan cuma soal siapa yang duduk di kursi, tapi soal siapa yang bisa menjaga kepercayaan rakyat tetap hidup. Dan mungkin itu alasan kenapa kita perlu terus aware, terus kritis, tapi juga tetap tenang. Karena politik nggak bisa ditebak, kadang orang yang kita kira jahat malah jadi penyelamat. Dan yang kelihatannya baik, bisa jadi bagian dari masalah yang lebih besar. Anyway guys, makasih banget udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu suka gaya ngobrol kayak gini, jangan kemana-mana. Karena di channel ini kita bakal terus bahas hal-hal yang sering luput dari headline, tapi justru penting buat kita pahami bareng-bareng. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga diri, jaga pikiran, dan tetap penasaran. Reshuffle.